Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan mengundang orang-orang yang masih ataupun pernah melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Puput Karolina. Puput, selamat malam. Terima kasih sudah berkenan hadir malam hari ini. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak yang sampai sekarang masih diingat dan mungkin bahkan meninggalkan trauma? Trauma sih enggak sih, cuma memang aku pernah sekali itu pernah dengar itu namanya sleep paralysis. Jadi aku pada saat tidur itu kayak nggak bisa bangun, kayak ngerasa ada yang datang deketin aku, tapi aku nggak bisa bangun dan aku merinding gitu. Nah, dan saat itu aku baca doa ya, dalam hati aku baca doa, dan saat baca doa itu pun kayaknya hal itu belum bisa ngejauh dari aku dan aku tetap nggak bisa bangun. Lalu aku marah. Aku marah, aku bilang, lu jangan macem-macem ya sama gue gitu loh, gue hajar loh. Habis itu udah dari marah itu malah aku bisa bangun. Jadi itu kejadian aku ingat karena menegangkan dan juga lucu gitu buat aku. Gitu. Rasanya seperti apa sosok yang mendekati itu? Ada bentuknya, ada wujudnya? Kayak apa ya, nggak ada wujud sih, dia nggak ada wujud. Deket kayak asap kayaknya ya, kayak asap cuman deket ke aku tapi dingin dan aku merinding gitu. Nggak tahu sih, aku bingung juga. Itu kejadian di rumah? Kejadian di rumah, aku lagi tidur di sofa, ketiduran, dan memang sudah dari dulu saat kita beli rumah itu di sofa itu di belakangnya itu memang katanya sempat bekas taman, ada pohon besar gitu. Jadi pohon itu ditumbang, kita jadiin, kita ratain, kita pakein keramik segala macem. Jadi lebih proper lah untuk indoor gitu. Yang tadinya outdoor ada pohon gitu. Mungkin katanya ada sesuatu atau bagaimana dengernya. Dan sebenarnya sih selama tinggal 4 tahun, 5 tahun gak pernah ada kejadian sampai hari itu. Tapi setelah itu ada kejadian lagi? Setelah itu gak ada. Mudah-mudahan malam hari ini juga gak akan ada kejadian apa-apa ya. Amin. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja. Amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama nih, Puput. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki kekuatan mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Kiki. Selamat malam Kiki. Malam. Boleh kami tahu aktivitas atau pekerjaan Anda saat ini? Untuk aktivitas dan pekerjaan saat ini saya praktisi dan juga membuka praktek untuk buka aura dan seperti puter giling. Seperti? Puter giling. Puter? Giling. Jadi untuk rumah tangga yang mulai rusak itu saya tarik seperti magnet lagi. Oh, oke. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami, Kiki? Untuk saat ini saya mau cerita dan mau sharing juga, mau minta pendapat juga bagaimana caranya. Banyak teman-teman saya di belakang, saya mau mereka pergi dan damai. Teman-teman di belakang maksudnya? Gaib. Sudah lama mengikuti Anda? Sudah lama. Ada yang dari kecil. Oh, itu warisan leluhur? Saya tidak tahu itu warisan atau tidak. Cuman memang yang dari kecil itu ada 2 anak kecil pakai semacam Belanda seperti itu. Oke, jadi Anda nggak pernah tahu kapan datangnya? Nggak pernah tahu. Cuman memang sering main bareng. Waktu menjalankan pekerjaan Anda dibantu sama makhluk gaib itu? Tidak. Nggak sama sekali? Nggak sama sekali. Oke. Jadi awalnya mereka datang, Anda nggak pernah tahu kapan? Nggak pernah datang ke suatu tempat untuk melakukan ritual, mengundang mereka datang sampai akhirnya mengikuti gitu? Enggak. Cuman memang saya pernah ada cari guru, karena dulu saya sempat stres, ada frustasi juga. Jadi kan kalau kata orang itu
kalau tanpa guru itu sesat, makanya saya sempat cari guru, cuman nggak cocok sama batin saya. Nggak cocok ya seperti apa? Nggak cocok karena ya untuk ajarannya seperti harus makan kembang dan lain-lain. Sampai sekarang nggak pernah kamu jalanin? Nggak pernah. Oh, oke. Nah, terkait dengan teman-teman yang ada di belakang kamu, selama ini mereka hanya mengikuti atau sempat mengganggu atau menyampaikan sesuatu? Sempat mengganggu, sempat menyampaikan sesuatu juga. Mengganggunya seperti apa? Jadi waktu kecil SMP mungkin dulu saya kalau dibully dan nggak ditemenin sama teman saya sering dikata-katain gitu. Jadi yang di belakang saya bilang, mau kita apain dia? Dengan bahasanya seolah-olah seperti itu. Biasanya tanggapan kamu seperti apa? Terserah. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ya mereka dengan cara mereka sendiri mengganggu. Mengganggunya? Mengganggu mereka? Mengganggu teman-teman kamu yang membuli itu? Betul. Dengan cara? Dengan cara mengganggu, diikutin dan dijahilin. Ditakut-takutin gitu? Iya. Oke, itu waktu kecil. Sekarang-sekarang ini? Untuk sekarang ini saya bisa kontrol. Oke. Nah, kalau menyampaikan pesan, apa yang disampaikan? Mereka seperti saya mau melakukan sesuatu, mereka melarang, ini tidak baik. Jangan, nanti kamu bahaya. Jadi sebenarnya menjaga dan melindungi kamu dong ya? Mungkin seperti itu, cuman saya tidak tahu menurut yang lain. Tapi malam hari ini kamu mau lepas dari mereka? Banyak? Banyak, Gak cuma anak kecil itu? belasan. Oke. Ada anak kecil yang menggunakan pakaian Belanda, lalu apa lagi? Kuntilanak ada. Kuntilanak sekitar 5. 5? Mereka hadir? Hadir. Sekarang? Ada. Ada di mana? Menyebar. Ada di dekat kita? Ada. Tepatnya Di belasan itu mereka menyebar di sini. Oke, jadi anak kecil, kuntilanak, dan? Genderuwo ada. Pocong juga ada. Kok bisa banyak ya? Iya, karena mereka entah kenapa memang kemauan mereka. Saya bilang kalau kamu mau ikut saya, jangan ganggu saya, jangan usik saya, gitu. Jadi kamu tahu keberadaan mereka dan mereka juga tahu kalau kamu tahu. Tahu? Iya. Mudah-mudahan sih mereka juga mau untuk pergi dari kamu ya malam hari ini ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Kiki, tinggal di rumah nomor 23 dan lahir di tanggal 6 Februari 91. Memiliki sifat yang mudah untuk bersosialisasi. Namun Kiki harus belajar untuk bersabar agar terhindar dari perasaan frustasi dan kekecewaan. Saya melihat adanya perasaan frustasi dan kecewa. Dan saya melihat ada sosok besar yang melingkupi tubuhnya. Saya melihat monster berwarna gelap dan mempunyai satu mata saja. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Kiki, tanggal lahir 6 bulan 2 91 dan nomor rumah 23. Kiki diikuti oleh makhluk gaib dan itu sudah lama sejak kecil. Gak tahu datangnya kapan dan dari mana, tapi selalu berdatangan yang baru, ya. Dan kalau Kiki tidak suka dengan orang lain, makhluk-makhluk dan teman-teman gaibnya itu juga ikutan tidak suka dan akan melakukan sesuatu sesuai kemauan Kiki. Betul. Dan malam hari ini datang ke menembus mata batin untuk bisa lepas dari makhluk-makhluk dan teman-teman gaibnya. Betul. Jadi sebenarnya kalau saya lihat Kiki
berbanding terbalik sih dengan apa yang diceritakan. Saya ngerasa dia adalah sosok yang kuat juga, datar tapi kuat gitu, bisa membara apinya, kemarahannya. Itu dia punya kekuatan seperti itu karena ritual atau karena memang leluhurnya? Saya ngerasa dari sifat dan karakternya juga sih yang dominan. Sedikit begitu makanya bisa membakar semua. Ini hancur kali ini studio. Sekeras itu. Betul kan? Betul. Kenapa saya bilang begini? Saya banyak belajar dari research dan riset juga tentang karakter orang. Saya ngerasa selain diikuti oleh sosok makhluk aneh, saya ngerasa kamu tuh temperamennya kayak dia udah gak sadar gitu loh. Benar seperti itu bagi kita. Kalau lagi marah, lagi kesel, emosi, nggak bisa dikendalikan. Benar. Iya. Gimana kejadiannya yang Anda ingat sampai yang benar-benar keterlaluan gitu misalnya? Yang benar-benar keterlaluan itu yang sampai kesabaran saya benar-benar habis. Sebenarnya saya sabar, cuman memang seperti akumulasi. Jadi ketika saya kesabaran saya Meledak. dan Meledaknya seperti meledaknya itu benar-benar meledak, ya entah itu barang-barang semuanya bisa saya hancurin Barang-barang apa nih? yang ada di rumah. Yang di rumah semuanya pada hancur ya. Itu saya ngerasain banget sih. Saya ngelihat pertama kali agak sedikit wow, maksudnya selain makhluk halus berbentuk pocong, saya juga melihat karakternya Kiki itu sangat mirip sekali dengan pocong yang ngikutin dia. Gitu. Ini saya rasa Kiki juga tahu kali tentang topik ini kali ya. Iya. Ini pocong nggak ngikutin kamu semenjak kecil. Saya lihatnya ini ketika perjalanan hidupnya Kiki udah mulai dewasa baru ketemu yang begini. Itu yang saya bisa jelasin. Datangnya dari mana ya? Datangnya dari saya lihat ini kayak random gitu tempatnya. Kenapa banyak sekali makhluk-makhluk gaib yang seneng datang ke Kiki? Karena juga plus Kiki lagi marah di saat di tempat yang salah misalnya. Oh, jadi frekuensinya sama, emosinya tinggi. Iya. Akhirnya energinya sama dengan makhluk gaib. Tuh, misalnya nih, contohnya Mbak Kiki lagi marah-marah nggak jelas gitu di bawah pohon nangkanya, pohon jambu gitu. Terus bla bla bla. Yang atas kan ngeliat jadi kayak wih cocok ya. Begitu cocok, Iya, ikut. cocok ikut. Misalnya di kuburan juga, aduh kuburan leluhur gimana. Aduh gue agak ngejelimet ya ini ya, ribet ya ini, nah itu gitu dan segala macem. Ininya pada nempel. Berarti kalau di tempat-tempat seperti itu, Iya, memang tempat-tempat harus dijaga sakral ya, tempat menyedihkan, kuburan, rumah duka itu sensitif sekali dengan perkataan kita atau ucapan kita. Makanya nih dia kena ketempelan. Kalau udah bilang bukan lahir dijagain. Gitu. Kak Roy, mau Mbak, nanya. Boleh. silakan. Aku mau nanya, tadi kan dibilang diikutin 11 makhluk. Itu apa possible nggak sih memang terjadi dan apa mereka berteman akhirnya yang 11 itu? Bikin satu kesatuan? Sangat mungkin sekali karena ada 11 makhluk gitu kan. Jadinya gonta-ganti. Jadi kayak split gitu. Karakternya dia juga berubah-ubah. Sebenarnya 11-11-nya itu ketemunya di tempat yang berbeda sih. Dan saya pertanyaannya adalah kok bisa tahu 11-nya? Enggak, itu bukan 11, cuman mungkin belasan. Belasan. Oh, oke. Kenapa dia disukain sama makhluk halus belasan? Karena karakternya dia sih yang cocok dengan aura makhluk halus. Yang orang makhluk halus itu sukanya remang-remang, gelap-gelap, teriak-teriak, duka cita, orang lagi kotor, lagi halangan. Ya itu semua banyak. Mereka nggak suka ini lampu. Nah saya ngeliat sejujur nih ya, saya masuk ke rumah Mbak Kiki. Oh, di sini ada nggak? Saya nggak tahu ini nyebutnya lemari ya. Pas begitu masuk ada lemari, warna dark brown, itu Coklat tua.
lemari pajangan gitu Mbak Kiki? Oh iya, bukan. Buffet. Nah, saya ngelihat ada foto pernikahan, tapi saya tidak tahu ini siapa, agak jadul. Orang tua saya. Ya. Oke. Saya masuk lagi pelan-pelan. Wow. Kenapa? Saya ngelihat perempuan rambutnya acak-acakan. Rambutnya benar-benar dahsyat sekali. Ada di dalam rumahnya. Ada di dalam rumahnya. Mbak Kiki pernah ngelihat sosok perempuan dalam rumah? Lihat. Itu salah satu teman gaib ya? Enggak, mereka dia cuman jaga rumah aja. Menjaga rumah. Serem deh yang perempuan. Yang perempuan agak mengerikan. Di depan kasur kamu tuh ada kaca juga. Ada. Cuman Saya- sudah pecah-pecah. Pecah-pecah. Karena pecah sendiri. Atau kamu Jadi cermin retak-retak, Karena pecah sendiri atau kamu? pecah sendiri. Iya sih, saya lihat dia pecah sendiri. Buruan deh ganti tuh cermin jadi cerminnya nggak pecah lagi. Ganti cermin baru. Iya, diganti cermin baru karena feng shui-nya lebih bagus kalau punya cermin nggak pecah. Cermin pecah menandakan duka cita atau simbolik ya, simbolik ya kaca pecah, gigi putus, kemudian juga sisir patah, kacamata patah gitu. Itu hal-hal yang menurut saya sih nggak percaya dengan gitu-gituan, tetapi ternyata emang ada hal-hal yang kayak gitu. Itu yakin kaca pecah sendiri bukan karena kamu pukul atau apa Mbak? Enggak, pecah sendiri. Jadi ya bisa ya? nggak tahu ceritanya atau sudah pecah. Faktor usia kacanya juga kali Bisa ya. jadi. Karena saya ngecium bau kamar kamu kayak kamar lama gitu. Kayak spraynya kayak kain ya. Itu sih yang saya masuk. Kalau sosok pocong yang digambar Roy ini, Mbak Kiki pernah ngeliat nggak? Pernah, Pernah juga. pernah. Dan Cuman yang tadi Mbak Kiki bilang pocong itu yang iya. seperti ini. Pernah. Gitu. Ini makhluk-makhluk ini sebenarnya menjaga, melindungi atau sebenarnya marah sama dia Roy? Menjaga, melindungi atau marah? Nempel. Nempel aja. Jadi karena dia memberikan satu kontribusi, jadinya makhluk-makhluk lain bisa nempel. Nah, saya curiga nih, Kiki harus jujur sama Roy karena di sini ini ada semacam umpan balik nih, gitu. Ya, dapat feedback. Bukan unconditional love gitu, tapi mereka butuh dari kamu sesuatu. Makhluk-makhluk ini pernah meminta sesuatu nggak dari Mbak Kiki? Nggak pernah, cuman memang beberapa waktu terakhir ini ada yang minta dinyalain dupa. Menyan. Kamu praktek konsultan spiritual? Pernah maksudnya kamu melakoni? Masih. Pernah saya berguru, cuman nggak cocok sama batin saya. Oh, kepribadiannya. Sama bukan sama kepribadian, cuman memang saya ada tertarik sama seperti itu. Cuman saya nggak cocok kalau disuruh makan kembang. Nyala pahit ya. Itu yang minta sosok yang mana Mbak? Yang minta dupa dan menyan? Nggak tahu, itu sih sudah lama. Ya, Ada bisikan aja gitu? ada bisikan aja. Cuman memang baru terrealisasinya kemarin. Oh Mbak Kiki kasih? Kasih. Setelah itu ada yang terjadi nggak? Nggak ada. Bisikan itu terus hilang? Bisikan itu hilang. Praktek konsultan spiritual. Pernah. Pernah maksudnya kamu melakoni? Masih. Pernah saya berguru, cuman nggak cocok sama batin saya. Oh, kepribadiannya. Sama bukan sama kepribadian, cuman memang saya ada tertarik sama seperti itu. Cuman saya nggak cocok kalau disuruh makan kembang. Nyala pahit ya. Itu yang minta sosok yang mana Mbak? Yang minta dupa dan menyan? Nggak tahu, itu sih sudah lama.
Ya. Ada bisikan aja gitu? Ada bisikan aja. Cuman memang baru terrealisasinya kemarin. Oh, Mbak Kiki kasih? Kasih. Setelah itu ada yang terjadi nggak? Nggak ada. Bisikan itu terus hilang? Bisikan itu hilang. Bisikannya selalu dibisik-bisikin yang enggak kan ya? Betul. Tapi kamu nggak pernah nurutin banget kan? Untuk 3-4 tahun terakhir ini saya lebih cuek dan masa bodo amat sama mereka. Iyalah. Cuman anak saya, jadi anak saya nih bisa ngelihat seperti itu. Kalau ada yang baru dia pasti nanya, dan saya terganggu juga. Serem sih. Anaknya emang sensitif ya? Roy? Iya. Sensitif. Matanya Iya. Menurut saya ada beberapa hal yang harus dibenahin sih sebenarnya ya. Jadi dari rumahnya saya pengen tadi saya bedah rumah. Ternyata ada yang banyak pecahan-pecahan kaca yang buat ngaca. Kemudian di depannya ada buffet dan juga saya ngelihat ada foto perkawinan ayah dan ibu kamu ya. Di situ saya ngeliat melaju lagi, saya lihat. Ngeliat dapur sih. Dapurnya nyampur jadi dapur basah dan dapur kering. Dan di samping dapurnya itu ada kaca. Apa itu ya? Kaca nafkah ada terus bawah. jendela Itu dapur. juga pecah. Iya yang pecah. Aku ngeliat banyak sekali di rumahnya Mbak Kiki pecahan-pecahan kaca dan pecahan-pecahan retakan-retakan piring pun saya ngeliat ada kayak cuil gitu. Bener kan? Gelas, piring semua nggak ada yang pernah lama. Jadi kita pakai gelas plastik. Kalau Jadi yang karena beling kalau kaca pasti selalu pecah, nggak pernah lama. Tamunya Beli selusin sebulan habis. karena ada aja gitu. Ada aja yang pecah, semua pecah gitu, ada pinggirannya. Kayak sekarang dia pakai gelasnya gelas plastik. Tahu nggak hubungannya apa? Karena di rumahnya banyak makhluk halus, jadi bisa kayak gitu. Ini serem banget lah kalau aku berani jamin ya. Ini hantu. Semua baru saya gambar 2, tapi masih ada sisanya yang banyak. Kau harus jaga diri. Betul. Karena seorang Roy Kiyoshi gak bisa ngabisin semua power Roy untuk satu orang aja. Aku harus saving energi juga. Berarti kalau 1-10 keadaan kamu bahaya adalah 8-9. Kalau 10 udah gawat banget, lo harus itu 8 atau 9. Kadang naik turun gitu. Ya itu pengaruh ke emosi orang rumah juga. Oh jadi bukan cuma Mbak Kiki aja yang kepengaruh ya emosinya. Iya, Sering ada ribut-ribut gitu juga. sering ada ribut iya justru. Semuanya panas gitu ya. Kalau misalnya tadi dibilangnya pecahnya kan karena tadi terjadi karena ada makhluk halus. Kalau di rumah misalnya memang ada yang pecah, kita kadang nggak sengaja kepecah kaca atau bagaimana itu boleh didiemin aja atau mesti ganti juga ya? Ganti dong, ganti. Untuk feng shui-nya nggak bagus ya? Atau? Iya, jadi kalau misalnya ada pecahan-pecahan gitu, sebenarnya kalau memang bisa ganti ya ganti aja gitu. Kalau gelas ada kaca yang pecah. Apapun yang pecah diganti Iya, langsung. iya. Kalau bisa karena energi, kita berbicara tentang energi, itu ngaruh banget sih. Kalau harus nempel, Iya. rumahnya ini kebanyakan kaca pecah, kayaknya enak buat sarang. Gelap, itu juga bagian dapur kamu agak gelap nih. Saya ngerasa gak nyaman aja gitu. Di bagian itu. Gelap lembab. Lembab tuh. Iya itu yang saya lihat sih. Terus di dapurnya dia kayak ada gantungan apa itu ya, plastik gitu gantung. Itu alat-alat dapur yang plastik yang digantikan itu. Cuman Sekarang dipakai. beda, kalau itu beda rak. Di daerah dapur ada plastik gantung, itu ya kumpulan plastik-plastik Oh iya bekas. kumpulan plastik. Kalau ada barang-barang yang udah ini tolong dong dirapiin. Rumah kamu tuh sekalian aku lihat di bedah rumah ternyata banyak titik-titik lembab gitu. Terus ada WC 1 yang nggak kepake. Bener ya? Hanya satu. Hah? WC hanya satu. Halo, satunya lagi tau nggak di mana? Jadi aku ngeliat satu WC
Ini nggak tahu deh kamu bisa ingat apa enggak Mbak Kiki. Di dalam WC tersebut angker dan hawanya nggak enak. Dan aku nggak tahu kenapa ini muncul tiba-tiba. Berkaitan dengan WC dan Kiki ada kaitannya juga dengan makhluk halus yang lainnya. Tapi kata kamu tadi WC cuma satu kan? Padahal sebenarnya saya lihat ada WC. Mungkin ada lubang seperti bekas sumur mungkin. Oh, that's my point. Ya. Dulu itu sebenarnya untuk WC, untuk kamar mandi. Sebenarnya itu bekas lubang sumur. Itu dia. Jadi dia posisinya di bawah kitchen set. Itu angker, Roy. Angker. Gitu juga. Itu pernah keluar ular juga. Di juga. Jangan di. Sengaja. Itu mama saya. Mama saya yang Mama kamu. Cuman- Ya udah deh. itu juga rumah mama saya soalnya. Iya. Iya sih kelihatanmu mama kamu karena saya ngeliat banyak pajangan-pajangan yang oldies ya. tahun 80 70 gitu kan keramik dan saya ngeliat ada foto perkawinan gitu sih. Nih mukanya. Saya mau nanya, tadi kan Mbak Kiki bilang melakukan pekerjaannya sebagai ya membuka aura dan juga apa guling? Puter giling. Puter giling. Tergiling. Dalam menjalankan pekerjaan itu benar-benar yakin gak pernah minta bantuan makhluk-makhluk ini? Nggak pernah. Tapi itu keyakinan diri saya sendiri. Entah itu seperti naluri. Oke, saya mau coba tanya ke Roy. Waktu Ya. dia melakukan itu, apakah dibantu makhluk-makhluk ini, Roy? Dibantu, tapi dia nggak sadar Mbak Kikinya. Sangat dibantu sekali. Saya Ya, tuh, karena saya ada pakai kembang juga sih. Pakai kembang juga ya tadi ya. saya ngelihat ada sosok putri, tapi bajunya hijau dan kuning. Tapi bukan ibu ratu Nyi Roro Kidulnya. Saya tahu. Kamu tahu itu siapa? Wow. Pernah Sih ngeliat? nggak usah capek-capek jelasin nih ya. Mimpi. Mimpi. Kamu lihat itu di mana, Roy? Eh, Ada di rumahnya kah? ada di dalam dirinya dia. Kalau dipanggil bisa keluar gitu. Di sukmanya dia, di jiwanya dia. Ada selendangnya, warna kuning dan hijau. Tapi saya tidak bilang ini suatu tokoh ya. Gitu. Jadi kalau lagi dia emosi, sosok itu yang keluar dari dirinya. Saya rasa Mbak kalau Kiki. lagi emosi ini deh. Kalau lagi emosi yang ini. Iya. Kalau ini lebih kayak menjaga gitu. Justru karakternya yang baik, yang ini. Justru yang saya rasa ngebantu saya untuk puter giling itu Yang ini. ini. Nah ini nih. Emang udah berarti udah ketahuan ya kasusnya satu persatu kita udah bedah. Dan ternyata memang yang ini yang hijau kuning ini. Pakai kemben hijau kuning dan kerajaan. Mau nanya Boleh. sama Mbak Kiki, gimana caranya sih kalau memang rumah tangga yang udah renggang gitu, terus dibantu dengan hal-hal yang seperti ini gitu? Saya Aku nggak ada nyampe sih. Ada main tarot juga. Tarot. Jadi saya buka seperti di media sosial dan mereka konsultasi sama saya, mereka minta solusi sama saya. Dan 2 tahun terakhir ini itu seperti naluri. Bagaimana caranya saya bisa bantu mereka? Gitu. Jadi kayaknya Mbak Kiki nggak sadar kalau praktek yang dia lakukan itu dibantu sama makhluk ini ya, Roy? Iya, tapi ada yang baik. Masuk buka ke tarot, Iya. ini itu dibisikin. Mereka yang bisikin. Iya mereka yang bisikin. Oh, Dan saya bilang yang paling baik di antara semua yang ini, yang baju kuning ini, yang selendang kuning sorry. baju hijau selendang kuning itu ya. Sampai sini ininya sampai terbang-terbang gitu. Kayak Oke. princess, tapi kayak Yang kamu lihat dan yang kamu rasain, ada Iya. nggak salah satu dari sosok yang kamu gambar ini di tengah kita sekarang di studio? yang ini. Yang ini ada di sini. Panggil ini akan ada kehebohan dan apa ini
Tapi sosok ini bisa pergi Roy dari dia. Hah? Saya udah janji sama diri saya sendiri untuk bisa kontrol emosi. Oke, good. Berarti bagus. Tapi harus dipancing emosinya juga sih untuk keluar kantornya. Kan kamu udah nyampe di menembus mata batin. Artinya orang-orang yang masuk sini udah consider, maksudnya udah apa ya? Meyakinkan diri kalau gue di sini udah tahu gue mau ngapain. Itu mau dilepas atau apa, dia kan harusnya tahu tujuannya ngapain. Nah maka itu nih sekalian aja buang sampahnya yang kesini di sini dengan keluarin nih panggilan ini. Mau diusir nggak makhluk ini bagi kita? Mau. Karena memang mengganggu bukan ke saya sebenarnya, cuman anak saya. Jadi terpengaruh sekali anak saya ini. Jadi kalau ada apa-apa mereka ganggu anak saya ngomong ngadu sama saya. Ngadunya Seperti itu, seperti ngadu. apa? Mama, aku tadi diliatin sama setan. Maksudnya dia cerita nggak? Dia bentuknya, cerita, sosoknya? dia cerita. Seperti apa? Setannya seperti apa? Setan black, Kata apa? setan black, Black. hitam. Oh oke, baik. Saya mau ini lihat foto-foto ini bau ya. Mbak Kiki bawa sesuatu gak hari ini yang bisa Roy cium dan lihat dan Roy rasakan sensasinya seperti apa? Bawa. Nih, dia bawa sesuatu untuk biar ngundang ini masuk Roy. Artinya kalau dia suka ngamuk-ngamuk, dia akan bikin kekacauan dan ngamuk-ngamuk. And then I mean like, why you laughing? Iya. Bayang kalau dia ngamuk. Oke. Poster. Ini apa Mbak Kiki? Ini ada yang datang sendiri juga. Iya nih. Oh ini banyak Ini banget. datang sendiri. Jimatnya. Jimat-jimatnya ya. Ini saya. Iya, iya silakan. Iya, iya. Jelasin satu-satu. Waduh. Ini seperti mata tombak sebenarnya. Kita sih sebenarnya nggak bisa nganggap remeh ya. Ternyata di 2018 tuh masih ada beginian. Akunya awalnya nggak percaya gitu. Masa ada sih zaman segitu, tapi ternyata ada gitu. Memang ada, real. Tapi kok bisa sampai diikutin sebegitu banyak gitu ya? Iya, karena dia praktisi supranatural. Banyak banget ya. Keluarin semuanya. Kak Roy, Ya, mungkin ya kalau dia kan sadar diikutin sampai belasan Ini gitu koin kan. zaman dulu. Kalau kita yang nggak ngerti apa-apa, berasa nggak diikutin? ya pasti berasa lah. Kayak Tetep nggak bisa berasa. tidur, duduk merinding. Ada yang ngeliatin kalau di WC. Berasa itu Iya, pasti. pasti berasa. Kok nggak enak badan ya? Tiba-tiba kayak ada yang nyantolin di sini. Liatin kalau lagi ke WC. Kamu suka ngerasa gitu ya? Aku sih enggak sih, cuman aku ngerasa justru aku kayak dijagain sebenarnya. Kayak lewat mimpi-mimpi itu kalau ada kejadian. Tapi kayaknya yang dialami Mbak Kiki ini beda, nggak seperti itu nih. Karena kayaknya dengan benda-benda ini justru malah mengundang makhluk-makhluk ini ya Roy. Iya, Kayak ini ada apa aja? Boleh diceritain nggak? Dan ini digunakan untuk apa biasanya? Entah ini dari mana, ini ada dari orang tua cuman disuruh bawa. Gitu. Cuma disimpan? Ini ada di orang tua juga. Kalau orang tua saya ini bikin mereka selalu ribut cekcok. sama ini. Karena memang kalau saya rasa juga ini panas. Nah ini datang sendiri. Jadi saya lagi nyuci air bilasan, saya tumpahin, lutak. Seperti itu. Ini juga. Saya lagi beresin seperti di rumah saya lagi beres-beresin yang ada di box, saya bongkar-bongkarin. Ini ada di dalam box itu. Saya tanya sama suami saya, dia nggak punya karena lingkar jarinya juga besar. Jadi nggak tahu Suami dari saya mana. orangnya kecil. Ini Ya. yang putri. Oh, itu sih Putri. Gini, saya lihat tampaknya ada beberapa item yang nggak perlu dimusnahkan sih. Tapi ada beberapa barang yang harus kayaknya
dihancurkan. Kenapa yang harus dihancurkan, Roy? Tapi tergantung kerelaan Mbak Kiki ya, seperti apa nanti. Gitu. Yang harus dihancurkan karena memang ada energi negatifnya atau karena sesuatu? Karena ada energi negatifnya. Kedua, saya kok ngerasa Kiki nggak di sini gitu. Harusnya di sini Kiki, soul and spiritnya. Kamu lagi terbang kemana-mana. Roy, luapan emosinya itu yang dulu padam, tunjukkanlah kembali. Aku pengen lihat kamu emosi dan keluar semua setannya. Gitu loh, maksud aku gitu dari tadi. Udah nyampe sini jauh-jauh dan banyak yang pengen berpartisipasi, dikasih kesempatan, dan inilah waktunya buang sampah. Kalau udah dibuang sampahnya, harapannya mudah-mudahan nggak dibawa pulang ke rumah dan Iya. anak kamu jadi nggak bisa melihat dan mengalami hal yang menyeramkan lagi. Saya minta tim dong, gimana timnya? Perlu apa? Saya perlu barang-barang yang bisa membuat suara kegaduhan. Bisa minta barang-barang. Mbak Kiki, sorry, kalau itu apa tuh? Cairan apa ya? Ini yang untuk saya buka aura. Jadi ini saya ngeracik sendiri dan itu semua mengalir sendiri, mengalir naluri. Jadi saya seperti bikin ekstrak mawar, ekstrak melati untuk kecantikan, dibikin toner. Jadi nggak ada resepnya sebenarnya, naluri aja gitu bikin ini. Naluri aja. Aku takut sekali. Bener-bener dia nggak sadar loh di ini gerakin sama ini. Aku tadi tiba-tiba lihat darah di badan Mbak Kiki. Darah dari mana? Yang kamu lihat kecelakaan kan? Dari darahnya Mbak Kiki sih. Karena emosinya. Oh wow. Ini apa? Coba kita lihat dulu ya isinya apa aja. Di Di atas, atas aja deh. There's nothing. Gimana ceritanya? Gak ada centongnya ya. Oh, ini maksudnya biar mau nunjukin dia kalau emosi dengan menggunakan ini gak ada suara kegaduhan, biar energinya sama. Ini gak centongnya. Kasih Kayak centong. botol apa? Botol. Atau ini semua dimasukin dalam sini? Jangan. Nggak ada kaitannya. Saya mau ini ya, siapa? Mbak Kiki, gunain kamu waktu dengan baik. Karena susah banget kesempatan untuk kita ngobrol kayak gini dan saya nggak tahu lagi kapan kita bisa ketemu dan whatsoever kapannya kamu sembuh. Tapi dengan ini, at least kamu ngebuang semuanya. Ya, kayak gini nih. Tapi lebih sadis dari itu. Keluarin amarah kamu, saya pengen buang tuh sih. Kiki, gunain kamu waktu dengan baik. Karena susah banget kesempatan untuk kita ngobrol kayak gini dan saya nggak tahu lagi kapan kita bisa ketemu dan whatsoever kapannya kamu sembuh. Tapi dengan ini, at least kamu ngebuang semuanya. Ya, kayak gini nih. Tapi lebih sadis dari itu. Keluarin amarah kamu, saya pengen buang tuh sih. Jadi mana dulu? mau banting, mau marah, mau kesel, semua luapin semuanya. Kita pengen energinya sama dengan makhluk ini yang biasa. Ya, kayak gitu. Seperti itu. Ya apa? Sakit. Yang seperti itu ya. Ya. Ya, better hang down. Oke. Oke, this one's Tapi ready. kebayang nggak Mbak Kiki ya? Emosinya. Bayangin hal yang bikin kamu kesel terakhir kali. Masih inget kesel kenapa? Masih inget? Ingat terakhir marah. Kejadian itu. Hal yang bikin kamu kecewa banget. Hal yang bikin kamu marah banget. Bayangin anak kamu diganggu sama makhluk ini. Terus aku mau minta juga tolong kejujuran. Saya sih kalau di sini ngeliatnya ada sex abusement, tapi nggak tahu pengakuan kamu tuh gimana. Sex abusement. Kayak lebih Harassment.
harassment gitu loh. Nah, di masa kecil kamu atau di usia berapa gitu kamu ketemu kayak traumatik dalam bidang Seksual. ya. Jujur ya, mohon maaf ya, saya buka ya, mohon maaf. Iya. Bukannya saya mau buka-buka aib di sini, tapi saya mencoba, ayo yuk buang sampahnya sekalian di sini aja gitu. Nah, saya ngeliat kamu dipegang-pegang pada usia yang tidak seharusnya. Benar kan? Kamu masih ingat gak namanya? Enggak ingat karena itu tukang dagang lewat. Tukang dagang lewat terus pegang-pegang kamu. Bagian bawah, atas. Itu SMP atau SD itu? SD. SD. Digerayangi oleh tukang. Iya, itu tadi saya lihat itu loh. Dia tuh punya memori kelamnya juga banyak gitu. Makanya saya keluarin satu persatu. Oh itu makanya yang mau diminta Roy untuk dibuang di Roy sini. bongkarin, mestinya kan harusnya kamu yang bongkar ya. Tapi Roy bongkar dengan vision Roy. Bak. Supaya kamu tuh ngebuang sampah di sini aja. Dari kamu dilecehkan, masih kecil masih dipegang-pegang. Terus udah gitu yang lain belum saya lihat. Dengan dibuang seperti itu apa tujuannya Roy sebenarnya? Meluapkan emosi. Terus mau banting mau diapain terserah juga sih. Oke. Buat gayung biasanya. Ambil air. Ya, Terserah lah mau diapain. Do whatever you like yang bisa Mau bikin banting. suara yang kenceng. Yang pokoknya saya mau sampahnya buang sini aja gitu, nggak usah bawa-bawa pulang ke rumah yang negatifnya. Kamu pegang. Ya. Bagi pegang. Boleh berdiri kok, boleh duduk kok. Semuanya. Bagi fokus. Memori itu biar hilang semuanya dari hidup kamu. Kamu teriak, kamu usir, kamu banting sekuat tenaga terserah. Fokus. Buang semua. Usir. Sekarang. Bisa sedih, nggak marah. Masih. Ya, masih kecil dia buat itunya. Oh, kasihan. Kita cleansing yuk ke ruang media. Iya, medium. Kita ambil ini. Jimatnya mau dibawa semua. Oh, lihat deh. Oh my god. Yes. Lihat deh, berdiri itunya. What? Pegang deh. Itu kok bisa berdiri ya? Kok bisa berdiri sih? Si panahnya. Hah? Tadi jatuh, Ini terus beneran- berdiri aja gitu. Itu berdiri? Oh, tadi pas jatuh langsung berdiri. Gila. Kok bisa berdiri? Ini ada yang dari orang tuanya mungkin nggak? Ini dia nggak mau. Ini berarti dia nggak mau di bumi Jangan. binasakan. Jangan dibawa. Tapi dia sumbernya. Iya sih. Ini sumbernya. Dia menjaga. Tapi dia menarik. Pasukan yang lain. Itu bisa berdiri dan ini tadi gerak-gerak juga nih pada tadi. Nancep ya. Oh. Hah? Kok bisa gitu deh? Cabut. Wow. Terus ini.
Ini semua barang-barang mau disita. Boleh. Di cleansing ya. Baik, kita ke ruangan Yuk. Mbak. mediumisasi. Ya, kamu Puput bawa ini. Ya. Mbak Kiki boleh berdiri di belakang itu. Saya minta baskomnya. jarum yang higienis. Ini cuma sedikit aja sih sebenarnya. Tidak langsung kecil tak kita. Untuk tujuannya Netralisir kamu ya supaya terus setelah ini netesin dan kecil lagi dikit itu, tolong ya bilang ke mereka jangan ganggu hidup saya lagi. Udah terakhir buat kalian untuk saya persembahkan, tapi udah nggak ada lagi saya di kalian. Nangkep gak? Jadi mereka tuh butuh blood dan gue nggak mau kasih blood. Ya ini gue terakhir ngasih lo tas. Terus kita gituin. dan setelah itu harapannya biar Iya, mereka pergi. Betul. Nah, kalau kamu jobnya supernatural atau menjadi praktisi supernatural nggak apa-apa gitu. Itu pilihan. Tapi yang ini negatif gitu. Lo harus bentak kenceng-kenceng sambil nganuin dikit aja dah, dikit sih. I'm really sorry about this, but iya sih. Maaf ya. Oke, boleh di atas sini aja Mbak sekalian. Bisa nggak di atas? Perlu dikit aja. Perlu bisa banyak. di orang yang melakukan atau mau lakukan sendiri? Mau aku bantuin? Sendiri aja. Boleh. Sendiri aja. Sendiri aja. Jangan banyak-banyak dikit aja ya. Aku takut darah. Oh, enggak tahu. Udah sedikit tuh udah keluar kok. Udah. Harus sampai netes? Oh iya, netes sih. Nggak netes ya? Harus sampai netes ya? Oh my god, that's a blood now. Ditempelin aja. Salah satu. Iya. Tuh udah netes tuh. Udah. Ada tetesan ya. Ada darahnya di situ. Buang Ray. aja sekalian jarumnya situ. Di dap dulu ya. Di apa? Dililit. Ya, Di di dap. Tetap ditekan. Kamu sambil dap gitu tuh. Awas lu ya, pergi dari sini. Jangan ganggu gua lagi lu ya. Nunjuk kenceng. Oh iya. cukup sedikit. I think so, but kayaknya boleh lagi kan? Oh cukup kali. Tambah lagi. Sabar ya. Kamu gak pernah bunuh diri kan? Sempat mau ada bully Kan. karena dibully, cuman Kapan? saya minum cairan Serangga. cairan pewangi mungkin ya. Oh, pewangi ruangan apa buat ngepel gitu. Udah sempet Pewangi diminum. pakaian. Pewangi pakaian. Udah Nah sempat ini minum. gara-gara Tapi itu mungkin tuh. Ini yang mengaruhi pikirannya dia. Gak, kalau yang baik mah nggak mungkin. Iya. Ini pasti jagain banget. Nggak mungkin malah nyuruh Gak bunuh mau. diri ya. Kan ada jin yang baik sama jin yang jahat kan. Tapi Kak Roy, Ya. tadi yang warna merah itu bukan punya yang putri warna... Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Sekalian itu. di blessing. Saya memang mau saya di blessing semua. Di blessing. Tapi ini akan di burn loh, dibakar. Gak apa-apa ya, itu kan bukannya jagain ya? Oke baiklah. Ini kamu yakin dibakar semua? Nggak apa-apa. Nggak Ada apa-apa. yang bisa dibakar dan enggak tuh kayak cincinnya. Warna merah. Iya. Biar dia. Tapi kamu aja deh. Pelan-pelan ya. Tangannya masih sakit gak? Ya, oke, jut. Please. Oke. Oh ya, pakai tisu. Tisunya dibakar. Terus itu dilempar. Ah, hati-hati. Teriak deh. Saya minta kalian semua jangan ganggu saya lagi. Masing-masing. Saya dengan hidup saya, kalian dengan alam kalian. Good, bagus. Baunya jadi aneh ya. Tapi itu kenapa nggak hancur ya? Api sama aluminium nggak bakal ini kan nggak segabung
luka spray. Spray. Baiklah. Kamu boleh tinggal di sini aja Mbak, itunya. Saya rasa sudah cukup tentang ini. Nanti tim akan membantu lagi untuk ngancurin. Ya, kita balik ke ruangan yang biasa. Oke. Mbak Kiki, apa rasanya sekarang? Lega. Iya, pasti lega ya. Dan hari ini kita ngelihat satu fenomenal supranatural yang nancep gitu di bawah. Bisa gitu ya? Dia kayak nggak mau dibawa dan di cleansing gitu. Aneh-aneh ya, banyak yang aneh gitu, yang nggak bisa diterima dengan akal sehat saya. Dan tapi itu ada. Iya. Tadi aku ngeliat sendiri, jadi pas lagi dimasukin ke dalam itu, tiba-tiba yang itu jatuh sendiri, terus diri gitu. Kaget. Kenapa dia bergerak? Kaget loh. Aneh sih. Oke, dengan proses cleansing tadi di ruang mediumisasi, makhluk-makhluk ini sekarang ada di mana? Dia sudah hilang, dia sudah terbakar gitu. Dan apalagi ada kayak perpisahan gitu. Gue kasih darah sekarang, jangan balik lagi gitu kan. Gak akan pernah balik lagi sih. Gak ada yang berani untuk balik lagi juga. Karena saya ngeliat dia udah jadi berubah, jadi kayak ini nih Dewi-Dewian gitu. Tenang aja ya, semua akan berjalan baik. Sekarang tinggal yang baik-baik aja. Mudah-mudahan anaknya Mbak Kiki juga nggak terganggu lagi dan keluarganya juga nggak panas terus di rumah. Mudah-mudahan bahagia lagi ya Mbak. Terakhir ada yang mau disampaikan? Terakhir, tetap jadi diri sendiri aja, mau kerja apapun boleh. Tapi yang gini-ginian yang masih nempel terlepas di missing tadi kita belum ke bawah atau apa, lakuin sendiri di rumah. Tapi tetap jadi profesi yang baik. Sukanya apa ya kerjaan apa aja. Oke, open minded kok. Bapak tadi yang mau disampaikan? Kalau yang dari tadi aku rasain sih, kayaknya Mbak Kikinya tuh sedih, bukan kayak marah gitu, enggak. Aku ngeliatnya kayak sedih gitu. Jadi mudah-mudahan Mbak Kiki dengan ini enggak sedih lagi. Enggak ada rasa sedih. Mbak Kiki kami harap yang terbaik buat Mbak Kiki. Mudah-mudahan kedepannya akan jauh lebih bahagia. Silakan jalankan pekerjaan yang sedang dijalani sekarang. Ya, Anda boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih semua. Ketika kita tidak suka dengan apa yang diperlihatkan dunia, lihatlah ke dalam diri. Karena segala yang terlihat adalah pantulan dari keyakinan terdalam kita sendiri. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki penjaga gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tia. Selamat malam Tia. Ya, selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Saya bekerja di rumah membuka salon ya Pak. Nah, Salon kecantikan. Iya, salon kecantikan. Pada waktu itu ada seseorang yang ke salon saya Pak. Dia mau motong rambut. Jadi dia motong rambut, jadi rambutnya itu saya buat sebagai wig gitu Pak. Nah, berapa bulan kemudian saya dengar kabar ada yang meninggal. Saya nggak tahu kalau itu yang meninggal yang pernah mengunjungi salon saya. Jadi saya selalu mendengar bisikan gitu Pak, dari suara gaib. Bisikannya apa Mbak Tia? Dia berbisik seperti ini Pak, jika saya mau kaya ataupun saya mau banyak harta, saya harus pesugihan gitu Pak. Ini bisikan ini terjadi setelah
Mbak Tia tahu ada yang meninggal. Iya, saya nggak tahu kalau yang meninggal itu pernah mengunjungi salon saya. Jadi bisikan itu tuh ngomong, saya pernah datang ke salon Mbak Jadi beberapa. memang ada hubungannya antara bisikan itu dengan orang yang pernah datang ke salon Mbak Tia. Iya, mungkin seperti itu. Oke, lalu bisikannya itu menawarkan pesugihan. Iya, Lalu untuk apa? supaya saya bisa menjadi orang kaya gitu, Pak. Bagaimana Mbak Tia menanggapinya? Pertama saya antara percaya nggak percaya, Pak ya. Tapi lama-lama saya mencoba. Saya lakukan gitu. Apa yang dilakukan Mbak Tia? Jadi apa ya? Apa yang orang itu bisikan ke telinga saya gitu, Pak. Jadi saya harus bikin wig gitu. Awalnya saya kumpulin rambutnya gitu. Saya bikin wig gitu, Pak. Jadi selama saya bikin wig itu, alhamdulillah, Pak, salon saya jadi rame. Jadi sampai sekarang saya masih gitu, Pak. Itu dikumpulin dari rambut-rambut pelanggan. Iya, saya kumpulin dikit-dikit, saya jadikan wig. Wig itu dijual. Enggak, kadang kalau misalkan disewa, saya kasih, tapi enggak saya jual, Pak. Oh, disewain aja. Iya, hanya disewain aja. Lalu jadi rame pelanggannya. Jadi rame, datang. alhamdulillah rame. Sosok itu pernah memunculkan wujudnya nggak? Itu pernah memunculkan wujudnya sekitar tengah malam ya, Pak ya. Jadi dia sosoknya nenek-nenek tua gitu. Wignya masih terus diproduksi ya? Masih. Oke. Mbak Tia, saat melihat sosok itu, apa yang dirasa Mbak Tia? Ketakutan? Atau terganggu? Atau malah penasaran untuk mengikuti apa yang disampaikan? Awalnya takut ya, Pak ya. Terus saya mencoba. Setelah saya tahu hasilnya, Akhirnya diikuti. akhirnya saya ikuti. Baik. Apa tujuan Mbak Tia datang ke Menembus Mata Batin? Saya pengen melepas itu, Pak. Cuma Tapi kan nggak terganggu. gimana ya, Pak ya? Saya pengen lepas itu. Apa ya? Tapi kadang kalau saya berusaha untuk melepas, untuk ngilangin semuanya gitu, Pak. Tapi kayaknya nentang di hati saya gitu, Pak. Seolah-olah tuh wujud itu tuh nggak mau lepas dari diri saya, Pak. Si nenek-nenek ini nggak mau lepas. Tujuan Mbak Tia datang ke Menembus Mata Batin. Saya pengen melepas itu, Pak. Cuma Tapi kan nggak terganggu. gimana ya, Pak ya? Saya pengen lepas itu. Apa ya? Tapi kadang kalau saya berusaha untuk melepas, untuk ngilangin semuanya gitu, Pak. Tapi kayaknya nentang di hati saya gitu, Pak. Seolah-olah tuh wujud itu tuh nggak mau lepas dari diri saya, Pak. Si nenek-nenek ini nggak mau lepas. Jadi setiap malam tuh kadang saya selalu dihantui gitu, Pak. Seolah tuh dia datang. Besok pelanggan kamu akan lebih banyak lagi gitu. Besok kamu akan lebih banyak lagi. Tapi lama-kelamaan kan saya merasakan gimana gitu, Pak. Saya pengen lepas. Oke. Kak Mai, mau nanya. Terus apa yang terjadi dengan pelanggan yang rambutnya dibikin untuk jadi wig itu apa? Ada terjadi yang aneh-aneh nggak ke pelanggan? Enggak. Cuma suatu malam pernah saya didatangi nenek-nenek. Cuma katanya salah satu yang saya jadiin wig itu di situ tuh masuk ada rambut saya gitu. Saya juga nggak ngerti yang mana. Namanya kan kalau salon kan pelanggannya banyak ya, Pak ya. Jadi saya nggak mungkin kok, oh yang ini, mungkin yang ini gitu. Tapi itu yang datang ke saya itu nenek-nenek. Dia bilang katanya dia pernah datang ke salon saya gitu. Jadi pelanggannya sebenarnya nggak kenapa-napa setelah Nggak. dipotong rambutnya. Cuman nenek-nenek ini, sosok ini meminta Mbak Tia ini untuk mengumpulkan rambut dan bikin wig terus gitu. Iya gitu, Pak. Tujuannya apa ya sebenarnya buat nenek-nenek tersebut? Jadi kadang kala saya ngambil rambut itu dari persegian kalau ada yang meninggal gitu, Pak.
Jadi bukan cuma pelanggan. Kan, kalau dia Tadi meninggal bilang gitu, cuma dari iya. pelanggan. Jadi ada dari jenazah Ada, juga. jadi sumpama kalau ada yang meninggal walaupun saya nggak kenal Pak, Hah? saya pura-pura gitu, ntar saya pura-pura ngeliat, ntar saya dikit-dikit gitu motong rambutnya. Soalnya bisikan nenek-nenek itu, saya harus seperti itu. Oh, jadi nenek-nenek itu minta bikin wig, tapi bukan cuma dari pelanggan rambutnya, Iya Pak. dari jenazah juga. Iya. Jadi orang yang sudah meninggal. Iya, siapapun walaupun saya nggak kenal itu siapa. Lebih banyak ambil rambut orang yang meninggal. Iya Pak, betul. Dan sekarang ingin lepas dari sosok nenek-nenek Iya, yang Pak. sering mengganggu itu ya. Baik. Kalau begitu, kami akan ajak Mbak Tia untuk menceritakan semuanya sejujur-jujurnya pada sahabat kami ya. Iya. Dia ada seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tia terlahir tanggal 1 Januari 1988. Dia mendiami rumah bernomor 66. Sosok yang cerdas dan manis budi bahasanya. Namun dia memiliki sifat-sifat yang aneh dan mudah tersinggung. Saya melihat sesuatu yang sangat berbeda dalam jiwanya. Tubuhnya ditinggali oleh sosok yang sangat tua dan kejam. Sosok ini selalu menemani Tia kemanapun dia pergi. Dia tidak suka jika ada siapapun yang menyentuh tubuh Tia. Saya melihat arwah nenek-nenek yang panjang taringnya dan mengerikan sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Tia, tanggal 1 bulan 1 1988 dan nomor rumah 66. Ya betul. Tia ini buka salon di rumahnya Iya. dan melakukan pesugihan, yaitu mengumpulkan wig dari rambut orang yang sudah meninggal dan juga dicampur dengan pelanggan yang datang ke salonnya. Betul Pak. Yang selama ini sering diganggu Iya. oleh sosok nenek-nenek yang membisikkan untuk melakukan pesugihan Iya itu. betul sekali. Tapi salonnya jadi rame. Jadi rame. Sekarang ingin lepas dari Sekarang, sosok nenek-nenek itu, iya, betul. walaupun resikonya adalah salonnya jadi sepi. Oke, saya ingin gambarnya dulu nih. Soalnya yang saya lihat, neneknya terlalu dominan. Nenek yang mengganggu dia itu, Roy. Iya, terlalu dominan. Terlalu mendominasi kehidupan dia. Jadi gak bisa bedain yang real, yang mana yang fakta yang Tadi dia bilang nenek-nenek itu adalah pelanggannya Salah yang satu pelanggan saya. pernah datang dan meninggal. Hmm. Apa betul? Dan kenapa nempel di dia? Karena Mbak Tia juga dalam merespon tamu ke customer juga oke dan baik. Jadi nenek-neneknya meresponnya juga sangat baik sekali. Saya boleh nanya nggak, kamu tuh lagi ada apa sih di perutnya? Di dalam rahim dan perutnya. Ada apa, Mbak? Kamu lagi hamil kah? Jujur, saya ngeliat sesuatu di perutnya. Berarti ya, betul. Iya betul. Sedang hamil. Ada yang tahu? Suami Mbak Tia tahu? Tahu. Ini hamil sama siapa ya? Dadakan ada muncul bayi. Ya, ini rahasia sih. Terserah sih Mbak Tia mau bocorin apa enggak. Tapi saya hanya bisa membaca seperti itu untuk supaya supaya mirroring gitu, ngaca. Ya, at least nggak digugurin sih, untungnya. Dan saya tekanin lagi, bayinya dalam keadaan hamil. Iya betul. Oke.
Udah berapa minggu usia kandungan? Jalan 3 3 bulan. Oke. Terakhir diganggu sosok nenek-nenek ini kapan? Terakhir Kamis malam ya Pak. Kamis malam kemarin. Dia datang dalam mimpi atau datang ke kamar atau? Jadi seperti nyata gitu Pak. Seperti nyata. Antara tidur atau nggak tidur tapi dia wujud. Tapi setiap kali dia datang nemuin saya, itu anehnya pelanggan salon saya banyak gitu Pak. Oh, setiap Iya, datang setiap datang. pelanggan jadi ramai. Iya betul. Dulunya nih nenek-nenek rambutnya bagus ya sebelum meninggal. Yang saya lihat sih sebenarnya rambutnya panjang. Kamu bisa melihat nenek-nenek itu ada di sini, Ron? Iya, ada. Selain di studio sini sebenarnya Setia juga udah diikutin deh kemana-mana. Nenek-nenek ini Dia ngumpet di belakang penonton kita. Salah satu penonton kita tuh terselip satu nenek-nenek ini. masuk ke dalam dari penonton atau enggak? Menyusup dan tidak supaya agar tidak diketahuin gitu. Ini kuntilanak. Ini nenek-nenek yang aku ceritain tadi. Jin, siluman, iblis, hantu. Ini kayak kategori jin ya kalau kayak begini udah bukan hantu biasa lagi. Soalnya kan ini udah kayak udah besar banget powernya. Jadi ini udah kayak golongan tuh, sampai rambutnya putih segitu. Lihat gak ada perbedaan warnanya. Dan sempat tadi mention membuat wig dari orang mati. Iya betul. 1 tahun proses pengerjaannya aja. Iya. Saya sih waktu itu pernah riset juga tentang hal-hal kayak gini di my channel. Emang ada sih dan bayarannya bombastis untuk menggunting Rambut jenazah? Iya, saya kan investigasi ke orang yang mandiin, ternyata ada terselubung. Mereka menggunting dengan gunting aja gitu. Tujuannya untuk bikin wig. Tujuannya untuk bikin wig gitu loh. Dan wig itu jadi pesugihan. Dan wig itu dibuat untuk dipasarkan. Oh, dijual. Iya, gitu, iya itu yang saya lihat sih. Mereka dalam masa bersedih-sedih, kemudian ini Diambil. banyak. Tapi ini dalam konteks perias jenazah ya, perias jenazah yang mendalami bisnis yang tidak terlihat, yang undercover gitu, nerima uang itu loh, uang rambut jual ke salon, dan it's real. Dan bayarannya waktu itu saya nanya ke sang periasnya, satu Google ini bisa 3-6 juta. Wow. Satu apa itu? Ruas Satu ikat rambut. Satu ikat rambut. Bener. Mbaknya ditawarin. Ya pantesan lah dia mau jalanin itu karena bombastis juga kan. Tapi Kak, mau nanya, emang sebelumnya memang pernah ditawarin sebelum kejadian ini tiba-tiba didatangin nenek-nenek atau memang gimana gitu? Apa memang karena bisikan lalu langsung gunting aja? Atau memang sebelumnya udah pernah dengar kayak jasa menggunting rambut? Enggak. Jadi emang denger bisikan aja. Dengar bisikan tok aja gitu? Wow. Apa aja sih yang dibisikin nenek-nenek itu? Disuruh melakukan ritual kah? Melakukan Atau apa ritual. saat dia datang? Jadi setiap ada yang meninggal, saya harus gunting rambutnya walaupun sedikit gitu. Itu syaratnya. Jadi Katia dapat bisikan aja tiba-tiba dengar Pak ada yang meninggal, arahnya di sini gitu. Iya, Langsung betul. datang ke sana gitu. Betul. Jadi di lead sama nenek ini untuk
ke tempat orang meninggal. Jadi walaupun saya nggak kenal sama siapa itu yang meninggal, saya masuk jadi pura-pura saya nengok atau nyelawat gitu ya. Jadi saya tanpa sepengetahuan keluarganya, saya potong dikit rambutnya. Jadi sebelum jenazah itu dimandikan, sebelum Kain kafan. dibungkus kain Iya kafan, betul Pak, saya gunting dulu. Oh gitu. Saya yang ini Awalnya sih saya takut ya Pak ya. Awalnya sih saya takut, tapi lama kelamaan bisikan itu bikin saya apa ya? Saya pengen mencoba gitu, coba gitu. Iya sih. jadi rame banget salonnya. Iya, alhamdulillah rame Pak. Rame. Apa tadi? Salonnya. Iyalah pasti. Dan ini kasus keberapa ya yang udah saya investigasi, memang beneran real. Jadi weak. Gak apa ya Mbak ya, kita bongkar Iya, nggak apa-apa. mistisnya juga. Nah, dilaporkan beberapa orang yang melakukannya ini dia tuh diteror gitu sama pemilik semua rambut. makhluk yang ada juga. Bahkan ada yang lupa pernah guntingnya, terus udah gitu ada yang nggak terima. Itu ada yang kecelakaan udah rusak bentuknya tapi masih ada rambut yang bagus, dicekrek. Betul. Makanya dia diteror nih Mbak Tia. Iya, awalnya memang nggak minta, nggak mencari ya. Enggak sama sekali. Jadi real aja datang gitu Pak. Datang gitu aja. Iya, datang gitu aja. Iya sih. It's real, Segitu Bay. ya? Aku pernah investigasi sampai malam-malam untuk lihat ini. Memang ternyata bayarannya bombastis. Kamu sekarang kayaknya ngeliatnya di sini sisi ekonominya nih. Mau menjalani praktek itu sebenarnya, ya kan? Iya, betul. Karena duitnya lebih gampang. Iya, betul. Sekali ini 6 juta. Iya, betul. Itu. Nah sekarang makanya nih digangguin semakin potong, semakin nenek itu powerful. Kenapa nenek-nenek ini nggak mau pergi dari dia, Roy? Apa dia punya jimat atau punya ikatan atau apa? Dia itu nih dia ini membuat dirinya menjadi powerful juga kayak nenek-nenek. Jadi siapa yang mau dekat sama dia? Kasta jin, kasta roh, enaklah deket sama dia soalnya makanannya juga mewah-mewah gitu. Rambut lah, yang aneh-aneh gitu. Kalau semakin aneh, semakin banyak undangin. Intinya sih gitu aja sih, secara simple. Iya. Tapi ada yang disimpan nggak rambut jenazah Oh, yang dipotong? ada Pak. Jadi itu udah berbentuk wig. Oh iya. Coba boleh saya lihat kalau bawah Ada. atau Sebentar, ritual. Pak. Silakan. Cuman katanya nenek ini baru meninggal. Cuma kok bisa langsung powerful ya? Dia makan dari asupan rambut, kayak dia dipersembahkan rambut gitu. Jadi makin growing, makin Mbaknya tapi jangan lemes ya, jangan sedih atau gimana. Tetap semangat soalnya saya yang mau bantunya juga. Iya. Kalau kamu sedih saya ikutan sedih. Ya. Saya kan menyerap energi orang. Silakan. Boleh saya buka? Nah, boleh. Seperti ini. Bagus ya. boleh dipegang? Kamu pegang. Kamu pegang. Nggak boleh. Pegang. Boleh sih. Mau apa, Pengen Roy? tahu sih kayak emang bener. Tapi rambut. kalau maaf, kalau dipegang, kalau ada sesuatu saya angkat tangan ya. Ya, Oh, iya. oke nggak jadi deh. So, ikut gitu arwahnya. Iya. Sorry. Bu, kamu angkat aja boleh. Oh, nggak? boleh. Ini aja dibungkus pakai kain kafan gitu. Oh. Iya, jadi seperti ini. Mohon maaf ya nanya lagi, kamu udah jadi segini, kamu jual berapa? Terlepas dari ininya, biaya-biaya tambahan lainnya. Jadi ini nggak saya jual gitu. Disimpan aja atau disewa? Disimpan disewa gitu. Nggak dijual. Tapi kadang kalau saya mau ritual, sebelum ritual saya pakai dulu gitu. Sikat, sis. Oh. Itu boleh, saya pengen kamu pakai nggak? Apa jadinya gitu? Oh, nanti
sekalian. Waduh. Kita langsung semua investigasi. Saya pakai ya. Pakai ya, yang rapi ya. Nggak apa-apa saya pakai. Gak apa-apa. Yang bagus yang rapi. Masih warni. Memang di sisi menggiurkan, tapi ilegal. Rambut-rambut itu yang tumbuh ini. Berubah kan matanya? Kenapa dia jadi melotot, Roy? Ini something wrong with her. Ini dia udah kemasukan nih. Kok udah jadi melotot ya? Aduh. Maaf banget Eyang, saya tidak bisa ganggu atau apa. Saya cuma minta izin untuk membenarkan wig ini supaya kelihatan rapih. Saya tidak akan mengganggu, cuma dirapikan. Saya bantu. Baik, ya, percaya sama saya, Eyang. Eyang. Eyang, saya tidak bermaksud mengganggu. Saya ingin kau pakai. Si nenek-nenek itu ya. I give up now. My God, apa itu? Go away. Aduh. Gue gak suka ya kayak gini-ginian, serius. Ini kayaknya harus di cleansing deh, Roy. Ini kalau nggak dia bisa bikin kacauan semuanya nih. Dan dia nikmatin banget loh ngelempar semuanya. Apa itu sih batu? Aduh, rambut aku tadi ya. Duduk. Geser dulu. Iya. Dipakai lagi maskernya biar bisa kami tayangkan. Aduh. Ini seneng banget nih dia nih. Ini kita. Awas, Put, awas. What the f with you? Roy, I'm quit now. Hah? apaan tuh? Jangan. Ya, siapapun yang dalam situ, kami nggak ada niat untuk mengganggu kamu, ya. Kami nggak ada niat untuk mengganggu. Jangan dimakan, itu kasihan masih hidup. Jangan, itu kasihan. Jangan. Jangan paksa saya pakai wig. Nggak ada yang maksa. Roy, tolong dilihat dong, dia baik-baik aja nggak? Tolong lihat dong. Oh, Roy lagi melakukan sesuatu di luar. Oke. Kamu nggak apa-apa, Put? Nggak apa-apa, cuman dia ngeliatin aku terus, aku jadi grogi. Kenapa ya? Jadi dia mau nyamperin aku gitu. Mau ngejar kamu? Iya, kayak mau nyamperin aku gitu dari tadi. Serem. Minta dong, air minum. Minta minum. Berarti ya. Buka dulu ke sini. Berarti ya minum dulu.
masih hidup nih, hampir dimakan lagi. Ini Mbak Tia benar. Iya, saya Tia. Oke. Mbak Tia, Keadaannya gimana sih? Mbak Tia baru aja melakukan kekacauan di studio. Di tempat ini Mbak Tia makan kadal ke arah saya, ke arah penonton juga, ke arah Puput juga. Siapapun tadi yang ada dalam diri Mbak Tia itu baru saja menebar teror di sini. Dan dengan Mbak Tia bawa seperti ini sebenarnya saya nggak tahu sadar atau enggak. Tapi sepertinya Mbak Tia mempunyai niat nggak baik. Enggak, itu nggak sama sekali, Pak. Saya cuma pengen terlepas dari semua ini, Pak. Kami mau percaya itu. Tapi sayangnya kelihatannya nggak seperti itu. Saya mau, Kecewa, beneran. Roy, dia harus meninggalkan studio. tapi saya mau lepas semua ini, Pak. Itu sama sekali di luar kesadaran saya. Tadi kami sudah mencoba, Roy udah mencoba untuk mengusir siapapun yang tadi ada dalam diri Mbak Tia. Tapi kelihatan Mbak Tia juga mengizinkan dia terus menguasai Mbak Tia. Mbak Tia masih mau terusin ini. Mbak Tia dengar saya, masih mau terusin ini. Masih mau terusin. Oke, baik. Kalau begitu kami cuma bisa ikut berdoa untuk Mbak Tia. Ya, mudah-mudahan suatu saat akan terbuka hatinya dan akan semakin kuat untuk bisa melawan. Karena kalau keinginan belum ada, kita nggak akan kuat. Tapi kalau keinginan ada, itu akan menguatkan kita untuk bisa melawan semuanya. Mulai gini deh, ini week ditinggal di sini aja. Ya. Tapi kalau week itu saya tinggal di sini atau saya tinggal di mana-mana, Pak. Kenapa? Saya takut terjadi apa-apa, Pak. Saya nggak bisa lepas dari itu, Pak. Mbak Tia, percaya Tuhan? Saya nggak bisa lepas, Pak. Saya pengen sudahin semuanya, Pak. Mbak Tia punya keluarga, punya anak. Mbak Tia nggak mau dong keluarga nanti kenapa-napa. Nggak mau anaknya juga nanti kenapa-napa. Mengalami hal ini, makan begini-beginian. Stop selagi sempat, stop selagi kuat. Deketin diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya, Pak. Ya, ada kekuatan lebih kuat kok. Ya, Cuma kayak tadi iya, ada yang bisikin. itu dilawan. Saya di sini juga, saya berada di sini juga emang benar. Selalu ada kok Selalu bisikan. ada. Makanya tadi saya melihat siapa yang datang. Puput. Iya. Jadi di hati saya tuh ada pengen motong rambut sedikit aja gitu. Tapi saya gitu, Mbak, Pak. Makanya sekarang dari tadi gini. saya liatin. Mbak Tia, percaya sama saya. Sampai kapanpun bisikan itu selalu ada. Tapi pilihannya adalah mau didengerin atau diabaikan. Itu aja pilihannya. Saya sudah pernah, Pak, nggak nurutin apa kata Oke, baik. bisikan itu. Mbak Tia, kami percaya hal yang terbaik akan terjadi. Kalau misalnya emang Mbak Tia punya keinginan. Apapun yang akan Mbak Tia hadapin, kami cuma bisa bantu doa. Dan terima kasih sudah hadir di studio Penembus Mata Batin. Saya juga berterima kasih dan mohon maaf untuk semuanya, untuk kru di sini. Kalau saya udah bikin kerusuhan di sini, bukan berarti saya mau membuat kerusuhan, Pak. Saya cuma pengen lepas dari semua ini. Iya, kami percaya itu. Kami bantu dan itu harus berawal dari keinginan Mbak Tia. Ini ditinggal di sini. Ya? Baik, Anda boleh meninggalkan studio.
aku jadi Duduk parno. lagi. Heeh. Buat. Jadi tadi dia ngeliatin aku karena Roy, sakit aku. are you okay? No? I'm trying to be okay sih, actually not okay. Nggak simpatik banget sih. Dan itu kayaknya emang gara-gara dia juga masih nggak pengen deh. Setengah-setengah. Niatnya juga udah nggak bener. Iya sih. Tapi ini dia tinggalin di sini. Ya bagus, tinggalin aja. Ya. Jika Anda tak mampu mengendalikan diri, belajarlah pada keheningan. Karena di dalam diam, ada kekuatan yang mampu meruntuhkan keangkuhan diri. Pemirsa, partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini ada Kiki dan juga Tia. Kiki tadi merasa selalu diikuti makhluk gaib. Bahkan banyak sekali, ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi dari studio Menembus Mata Batin, tadi dia sudah melakukan cleansing dan Roy juga sudah membantunya untuk bisa melepas sosok-sosok gaib yang memang berenergi negatif. Sementara Tia melakukan teror dan kekacauan di sini. Bahkan tadi Roy, saya nggak ngerti. Begitu dia ngamuk, kamu seperti ada bentrokan yang buat kamu meninggalkan Studio. studio. Itu kenapa ya? Ya karena aku nggak suka aja gitu. Nggak suka dengan terancam gitu. Jadi nggak tahu ya. Aku punya perasaan. Ya nggak suka sih. Dia kayaknya emang udah nggak baik ya niatnya. Ya. Dia saya nggak suka dilempar. Dari dirinya sendiri gitu sebenarnya ya. Dia udah nggak bisa ngendaliin lagi si makhluk ini. Iya, jadinya kayak gitu. Dan ya, saya maklum lah ya. Tadi mungkin saya salah juga. Saya walking out, it's okay. Tapi, ya saya ini aja sih, nggak nyaman sih. Ya. Kamu lihat tadi aku perlakuan aku ke Ya. dia kan, sampai aku banting kursi gitu untuk Iya. lempar. Dia bikin kacauan banget sih di sini. Dan ya itu karena dia izinin si makhluk ini menguasain pikirannya. Dia yang mau, dia yang ikutin. Kena nggak kursi yang tadi ke dia? Nggak kan? Hampir ya. Hampir kan. Puput gimana komentar kamu? Aku cuman grogi sih tadi. Kayaknya dia ngeliatin aku terus. Dia ngejar kamu ya? Iya, kayaknya dia targetin aku gitu. Dan ternyata tadi kan Mbak Tia juga ngomong dia dapat bisikan untuk gunting rambut aku kan. Jadi it's very serem. Baik ya. Mhm. Aduh, mudah-mudahan harapannya Mbak Tia keluar dari sini bisa terbuka hatinya dan ya apa ya bisa benar-benar berubah menjadi lebih baik. Ya, saya berharap juga hal yang sama ya. Terima kasih Bu sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semuanya. Amin. Makasih. Roy, are you okay? Iya, I'm okay now. Terima kasih penjelasan Thank you. pencerahannya. Thank you. Kita taruh ini. Pemirsa, jangan pernah permasalahkan seberapa lambat Anda berjalan.